Di Indonesia banyak sekali ditemukan candi-candi yang merupakan sejarah dari peradaban masa lampau. Nah, kali ini saya berada di salah satu candi tertua di Indonesia yang disinyalir merupakan sebuah bukti sejarah peradaban masa transisi dari zaman prasejarah ke zaman sejarah. Ya, viewers, ikuti saya destinasi kali ini di Destination. Nah, viewers, saat ini saya berada di sebuah situs yang ada di Desa Segaran di wilayah Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat. Ini adalah akses masuk. Saya berada di tengah sawah, di mana jalannya hanya selebar kurang lebih 1 meter ya, viewers ya. Jadi dengan akses yang cukup mudah, kurang lebih 1 kilometer jarak dari Sungai Citarum. Suasana mendung ini mendukung sekali. Jadi kalau memang lokasi dari situs Batu Jaya ini sendiri yang berada di Desa Segaran Batu Jaya ini berada di tengah-tengah sawah, itu biasanya ini ya disarankan untuk datang ke tempat ini pagi atau sore hari. Tapi mungkin rezeki ini bagi saya, viewers ya. Jadi saya datang ke sini pasti siang hari dengan suasana yang mendung. Nah, kita akan masuk mulai di lokasi situs yang pertama. Candi yang pertama. Jadi benar-benar di tengah sawah nih viewers, kita akan lihat, kita akan buktikan dan kita akan telusuri bersama sebuah situs bersejarah yang mana ini disinyalir merupakan candi tertua di Indonesia. Ya, jadi seperti informasi dari Pak arkeolog dan para ahli bahwa situs atau candi ini sendiri, ini di sekitar sini atau situs Batu Jaya ini sendiri ada sekitar 30-an candi lebih, dan memang semuanya sedang ekskavasi dari ditemukan tahun 1984, dan sampai saat ini dari tim arkeolog Universitas Indonesia sendiri sedang meneliti lebih intensif lagi. Dan yang sempurna yang tampak di depan mata saya ini adalah ada 2 candi yang sempurna, yaitu Candi Jiwa dan juga Candi Blandongan. Kita akan lihat lebih dekat lagi, kita akan lihat bagaimana jejak-jejak sejarah yang diduga adalah candi tertua di Indonesia, candi Buddha tertua. Dan ini disinyalir menurut para ahli adalah lebih tua dari Candi Borobudur. Kita tahu Candi Borobudur ini ada di zaman abad 8 Masehi. Sementara candi ini disinyalir yaitu dibangun dalam 2 fase, yaitu abad 6 dan 7, dan kemudian berlangsung lagi abad 8 sampai dengan abad ke-10. Candi ini berbentuk persegi 4, viewers, dan ini kita tidak bisa mendekat secara langsung dari hanya jarak sekitar 3 meter ya. Kita juga tidak bisa turun, tapi asri sekali nih kondisinya. Nah, candi berbentuk persegi 4 ini seperti informasi juga dari beberapa sumber, jadi candi ini menghadap ke tenggara atau ke barat daya dengan ukuran dengan tinggi sekitar 4,7 meter ya, dengan luas 19 kali 19 meter. Jadi candi ini memang tidak ada tangga seperti candi-candi pada umumnya, seperti kita jumpai di Candi Borobudur, Candi Prambanan, candi-candi lain di Jawa. Sementara di Candi Jiwa ini sama sekali tidak ada tangga untuk menaik ke atas, dan ini dari penjelasan para ahli atau tim arkeolog juga mengatakan bahwa diduga atau disinyalir ini
konon dulunya adalah tempat untuk melakukan upacara keagamaan, yaitu agama Buddha. Nah, salah satunya buktinya adalah di depan candi ini sendiri ada jalan setapak. Jadi jalan setapak ini sebagai bukti bahwa inilah candi yang digunakan untuk melakukan sebuah upacara keagamaan. Yang unik viewers, dari candi ini, kalau biasanya kita melihat candi-candi yang ada di Jawa seperti Borobudur, Candi Mendut, Candi Kalasan, Candi Sewu itu dibangun dengan menggunakan batu, benar-benar batu. Sementara yang kita lihat di sini adalah batu bata merah. Dugaan awalnya adalah batu bata merah ini diduga adalah candi muda. Jadi candi yang lebih muda dari candi-candi lain, candi batu ya. Tapi ternyata dari tim ahli sendiri, tim arkeolog ini menemukan bahwa setelah diteliti ya, ternyata candi ini sendiri menggunakan batu bata merah ini dengan teknologi yang sangat tinggi. Nah, satu lagi sebuah fakta bahwa ternyata bangsa Indonesia itu dilahirkan oleh orang-orang yang luar biasa dengan sudah melahirkan teknologi yang begitu canggihnya ya pada waktu itu. Kalau kita lihat detail nih viewers, betapa tingginya ya teknologi yang digunakan para leluhur kita pada waktu itu ya. Nah, jadi batu bata merah ini ada warna yang berbeda di sini, warna merah tua dan merah muda. Ini juga dari tim arkeolog UI sendiri mengatakan ada dua fase pembangunan. Jadi yang berwarna lebih tua itu dibangun pada masa yang lebih awal. Jadi pada abad ke-6 sampai ke-7. Sementara bata yang berwarna muda atau terang itu dibangun pada fase yang selanjutnya 8 sampai dengan abad ke-10. Nah, di atas ini, di atas persegi 4 ini ada bentuk seperti bunga teratai ya viewers ya. Jadi memang kita tidak bisa melihat dari sisi samping ya. Jadi Candi Jiwa ini sendiri memang adalah salah satu candi di situs Candi Batujaya yang sempurna ditemukan. Nah, di daerah Segaran ini sendiri, Segaran dari bahasa Sanskerta sendiri berarti laut atau telaga atau danau, dan ini disebut juga dengan Segaran Satu. Dulu ditemukan ini dalam bentuk unur atau gundukan. Pada saat tadi kami masuk ke dalam kompleks candi di wilayah sana, itu juga masih banyak. Tadi saya baca ada situs atau Candi Damar ya. Jadi di situ juga masih akan diadakan ekskavasi, penelitian lebih lanjut lagi oleh tim arkeolog dari Universitas Indonesia. Kenapa dinamakan Candi Jiwa, viewers? Kita sambil jalan ya. Jadi kenapa dinamakan Candi Jiwa? Dulu konon kabarnya bahwa karena ini bentuknya bukit atau unur oleh masyarakat setempat dijadikan untuk mengembala binatang ternak. Nah, binatang-binatang ternak itu biasanya ada di bukit-bukit tersebut. Nah, keesokan harinya banyak ditemukan binatang-binatang tersebut mati secara tiba-tiba. Nah, jadi masyarakat menganggap bahwa unur atau bukit itu ada jiwanya. Nah, makanya kemudian disebut dengan Candi Jiwa. Nah, jadi memang ini ditemukan di tengah-tengah persawahan ya. Dan ini dekat sekali dengan laut ya viewers, di mana tadi informasi dari warga sekitar menuju ke laut utara Jawa ini juga hanya sekitar 30 menit perjalanan. Batu Candi Jiwa ini sendiri disusun dengan menggunakan sistem gosok spesi dan batu kunci. Nah, ini menurut para ahli, jadi Candi Jiwa ini merupakan peninggalan Buddha yang diperkirakan tadi dibangun pada akhir zaman Hindu-Buddha pada abad 5 dan 6 dan zaman Kerajaan Tarumanegara. Kita tahu bahwa zaman Kerajaan Tarumanegara atau Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan tertua di Jawa Barat, yaitu zaman abad ke-4 Masehi. Ya, di kompleks Batujaya ini adalah Candi Segaran Satu atau yang dikenal dengan Candi Jiwa. Kita akan lanjut lagi ke kompleks yang kedua, yaitu Candi Blandongan atau Segaran 5. Tidak jauh letaknya, jadi memang di satu kawasan di situs Batujaya ini. Nah, viewers, dari Candi Jiwa yang ada di belakang saya, kita akan mulai menuju ke candi berikutnya yang ada di situs Batujaya berikutnya di sebelah kanan saya. Jadi sudah terlihat ya.
Di sini memang benar-benar di tengah sawah, kemudian dihubungkan dengan jalan setapak yang sudah dicor ya. Jadi ini jalannya bagus kondisinya, jadi tidak perlu khawatir ya, viewers bisa setelah dari Candi Jiwa langsung menuju ke Candi Blandongan atau Segaran 5. Nah, jadi ini kebetulan mungkin tidak pas masa setelah panen ya, viewers ya. Oke, jadi sekali lagi bahwa di situs Batu Jaya ini sendiri ada sekitar 30 bahkan sampai 40-an candi, tetapi masih dalam tahap ekskavasi oleh tim arkeolog. Tadi saya juga pada saat masuk ke sini ada informasi bahwa juga ada satu titik yang masih digali dan diteliti. Nah, jadi penelitian masih terus berlanjut. Sementara yang benar-benar sudah utuh dan sudah sempurna yaitu adalah Candi Jiwa dan Candi Blandongan atau Segaran 5. Ya, jadi untuk viewers yang datang ke sini, jadi memang bisa di pagi hari atau di sore hari karena buka dari jam 8 pagi ya sampai dengan jam 3 sore. Jadi banyak tempat parkir juga tersedia, kemudian kalau mau jajan juga ada ya. Nah, jadi boleh mengajak anak juga, keluarga sebagai salah satu pendidikan juga untuk mengenalkan sejarah. Nah, viewer, saya sudah tiba ini di situs yang kedua atau candi yang kedua di situs Batu Jaya, yaitu di Candi Blandongan ya. Oke, kita mulai masuk ya viewers ya. Jadi ini juga dikelilingi pagar, dibangun pagar seperti ini. Tetapi sayang sekali nih viewers, kita memang tidak bisa masuk ke dalam ya, jadi ditutup. Kurang tahu atas pertimbangan apakah di masa pandemi ini juga ditutup. Tadi memang kalau di Candi Jiwa kita tidak bisa mendekat langsung ya, dan di sini pun ini juga ada keterangan untuk ditutup sementara waktu. Jadi ini adalah Candi Blandongan atau Segaran 5 nih viewers. Lebih luas memang karena ukurannya sendiri juga lebih besar dari Candi Jiwa, yaitu 25,33 kali 25 kali 33 meter. Simetris sekali ya. Dan sekali lagi ini merupakan bukti tingginya peradaban atau teknologi leluhur kita pada waktu itu. Nah, viewers, jejak masa prasejarah. Jadi transisi antara zaman prasejarah menuju zaman sejarah. Buktinya ada di depan mata saya. Dan sebuah fakta lagi bahwa dalam penelitian yang terus dilakukan sampai saat ini bahwa ditemukan rangka manusia. Dan ahli ini memperkirakan rangka bekal ini berasal dari abad 1 sampai dengan 3 Masehi. Nah, bekal kubur di sini, jadi rangka manusia tersebut ditemukan secara utuh, dari tengkorak kepala sampai ke kaki. Dan mereka ditemukan dengan membawa bekal kubur seperti wadah tembikar, perhiasan, alat logam, kemudian juga alat tulang, kapak persegi. Dan tinggalan ini disebut dengan budaya Buni yang berasal dari awal Masehi sampai dengan tahun 500. Nah, dalam rentang waktu ini masyarakat sudah melakukan kontak budaya dengan India. Jadi buktinya ditemukan banyak gerabah ataupun manik. Nah, jadi memang benda-benda bersejarah di sini viewers, ini juga ada beberapa yang memang masih diteliti dan ada yang sudah dibawa ke Museum Nasional di Jakarta ya. Nah, lokasinya juga ada sebuah, tidak jauh dari sini, di pinggir jalan besar sebelum kita masuk ke area situs Batu Jaya juga ada sebuah museum kompleks di situs Batu Jaya. Nanti coba kita akan ke sana. Jadi di situ juga ada apa saja? Apakah juga peninggalan-peninggalan atau hasil penelitian di situs Batu Jaya ini juga lengkap ada di situ viewers. Nah, jadi kita tinggalkan Candi Blandongan yang sayang sekali kita tidak bisa masuk, tapi semoga di lain waktu kita bisa melihat langsung lebih dekat bagaimana jejak transisi zaman prasejarah dan sejarah ini memang benar-benar menjadi bukti bahwa situs yang di tempat saya berdiri ini merupakan candi tertua di Indonesia, candi Buddha tertua di Indonesia. Ya. Nah, di sebelah kanan saya, tadi perjalanan saya ke sini juga melewati jalan setapak ini juga masih ada situs-situs yang lain yang sedang diekskavasi atau sedang diteliti secara arkeologi. Baik, kita akan menuju ke sana ya viewers ya. Viewers, bukti satu lagi memang banyak candi-candi ya, situs di Batu Jaya ini yang sedang diteliti. Nah, buktinya juga ada situs lempeng ya. Betul ya, mohon maaf atau koreksi bila saya salah menyebutkan. Kita akan coba melihat
Ini jalan, jadi di antara pertigaan Candi Jiwa dan Candi Blandongan ini ada jalan yang masih setapak ya. Nah, jadi ini masih jalan setapak nih viewers. Benar-benar kita di tengah sawah nih viewers ya. Situs Lempeng, betul ya? Jadi di kawasan situs Batu Jaya ini sendiri memang oleh tim ahli atau arkeolog ini juga mengatakan ada sekitar 30 sampai 40-an candi-candi yang memang masih dalam tahap ekskavasi. Jadi memang barangkali kita harus hati-hati, nggak boleh mendekat juga ya. Jadi ini memang banyak sekali seperti unur atau gundukan, seperti bukit, unur bahasanya bukit ya. Jadi bisa jadi gundukan yang ada di depan saya ini juga merupakan situs-situs juga. Nah, ini ada satu gundukan tetapi tidak diberi pagar bambu. Ini boleh mendekat nggak nih kira-kira ya? Boleh ya? Oke. Kita coba nih mendekat nih viewers. Nah, ini banyak gembala. Jadi ingat ceritanya ya. Jadi memang kenapa tadi salah satunya candi di sini dinamakan Candi Jiwa. Ya masyarakat di sini dulu peternak seperti ini nih. Dan tiba-tiba hewan ternakannya paginya mati. Nah, makanya disebut Candi Jiwa tempatnya. Karena disebut bukit atau unur tersebut mempunyai jiwa. Nah, ini juga banyak masyarakat yang mengembalakan ternaknya di sini ya, viewers. Jadi ini memang lokasi benar-benar pesawahan di daerah Desa Segaran ini. Nah, jadi ini nih viewers, ini masih dikasih pagar ya, dikasih pagar bambu. Tidak ada penjelasan ataupun seseorang yang bisa kita tanya di sini ya. Jadi barangkali ini juga masih dalam proses penelitian oleh tim arkeolog dari Universitas Indonesia. Di tempat saya berdiri pun ini juga berbentuk bukit ya, atau unur, dan ada batu-batu di sini nih viewers. Ini saya temukan ada bunga, kurang tahu ya, mungkin kebetulan atau iseng atau memang masyarakat juga beberapa ada sebuah ritual gitu ya. Ini juga ada batu bata ya di sini ya viewers. Nah, ini juga ada lagi batu-batu lempengan seperti ini. Tidak ada informasi atau penjelasan keterangan di situ. Nah, di sisi kiri saya ini juga ada, oh tadi yang disebutkan situs lempeng ya. Nah, jadi ini baru berbentuk seperti ini nih view-nya ya. Jadi tumpukan batu bata yang sementara disusun seperti ini. Ini juga tidak ada keterangannya atau informasinya seperti apa. Kalau ini kita bisa lebih mendekat berarti ya. Jadi bentuk batu batanya besarnya seperti ini nih viewers. Apakah ini juga sama dengan ukuran batu bata yang disusun di Candi Jiwa atau Candi Blandongan yang kita lihat secara utuh tadi? Kurang lebih pasti sama, barangkali sama ya. Jadi ini adalah batu bata yang disusun sementara ini. Ini batu lempeng ini ukuran 2 kali 2 meter. Di sini hanya tertulis seperti itu viewers. Nah viewers, ini saya ketemu dengan sebuah keluarga nih. Boleh jadi kita bisa tanya-tanya ya. Iya, assalamualaikum Teteh. Saya Devi, boleh nanya-nanya ya? Boleh. Ini ibu orang asli sini atau kebetulan main ke sini? Enggak, saya emang lagi main, tapi sering main ke sini. Sering main ke sini. Berarti rumahnya dekat daerah mana Bu asalnya? Saya dari Tambun ya. Oh, dari Tambun, Bekasi. Ini tadi di Bandung kan memang ditutup ya Bu ya? Iya, baru ini ya? Ditutup. Baru ini ditutup ada ya? pemugaran tuh ada apa nggak tahu. Oh, baru ada pemugaran. Mungkin. Nah, yang membuat ibu sama keluarga ini tertarik ke sini apa nih Bu? Kalau boleh tahu. Sumur. Ini, oh di sini ada. Enak iya. di sini. Oh gitu. Gimana Bu bisa cerita nih? Kalau dari ceritanya dulu gimana? Pernah ke sini sekali, terus dulu masih sepi, mandi di sini. Enak aja, badan yang tadinya sakit langsung enteng aja gitu. Oh, jadi untuk pengobatan. balik lagi. Kalau boleh tahu ini namanya apa Bu? Sumur apa? Aku nggak tahu. Oh, tapi ini termasuk peninggalan ini juga iya, atau? Ya, mungkin ya. Oh gitu. Bisa dibilang, soalnya
Ya enak aja sih di Jadi badan. banyak orang yang datang ke sini jadi ngambil ini ya, maksudnya bebas gitu ya. Iya, tadi udah izin dulu sih Oh, dari izin depan, dulu. kan nggak enak juga. Oh, Saya jadi mau mandi, oh ya silahkan. Kebanyakan kalau yang ibu tahu nih untuk misalnya ngobatin atau untuk apa? Saya kurang paham. Oh, kurang paham. Jadi ibu hanya datang untuk Pribadi, Oh, pribadi. karena udah merasakan enak. Oh, ya udah gitu. saya balik lagi. Jadi udah sering kesini ya Bu ya. Iya. Iya. Nah, pesannya anak apa nih Bu buat biar orang-orang juga datang ke sini, terus yang menarik di sini apa nih Bu? Enak ya, jadi masih alami, masih asri. Pokoknya seger aja, buat badan juga enak. Iya. Ayolah ke sini. Iya. Kita ramaikan. Iya, makasih Ibu Iya, ya. sama-sama. Iya, selamat lanjut lagi ya Bu. Iya, bangun saya. Iya. Nah, itu viewer salah satu pengunjung dari Tambun Bekasi ya. Nah, di samping kanan saya ini seberunggah nih viewers ya. Ternyata ada sebuah sumur yang mana di situ dipakai, tadi ibunya juga mengatakan beberapa kali ke sini untuk mandi di sini gitu ya. Nah, kita bisa lihat lebih dekat. Assalamualaikum. Nah, jadi ini viewers, ini adalah sumur ya. Jadi airnya bisa kelihatan ya, tadi tidak dalam ya airnya. Ini ada satu kotak begini, ada sumur nih semacam untuk, jadi airnya ditaruh di sini ya. Nanti untuk masyarakat ini bisa mandi bebas di sini ya, atau mengambil air, tetapi dengan izin terlebih dahulu dari pihak pengelola. Ya. Sayang sekali nih viewers, tidak ada yang bisa kita tanya ya terkait dengan adanya ini. Apakah ini juga termasuk peninggalan atau masuk di situs Batu Jaya ini sendiri? Jadi ini hanya bentuknya seperti ini ya viewers ya. Di bawah pohon, tidak ada petugas yang menunggu ya. Jadi memang sama sekali kita tidak bisa menanyakan terkait dengan ini. Nah, saya tertarik dengan pelang hijau itu. Tadi di sana juga ada pelang hijau menunjukkan situs. Berarti itu juga ada situs lagi ya. Coba kita lihat ke sana ya viewers. Di lokasi saya ini memang bentuknya datarannya lebih tinggi ya. Jadi kemungkinan barangkali ini juga masih banyak situs yang ada di sana. Seperti di depan saya, ini juga masih ada batu bata yang bentuknya persegi ya. Jadi beda dengan batu bata yang sekarang ya viewers, bentuknya persegi panjang. Nah, kalau ini benar-benar bentuknya persegi. Ini juga ada lagi. Jadi memang barangkali ini juga masih banyak situs-situs yang belum tergali atau ditemukan. Di sebelah kanan saya bisa dilihat ya viewers, ini bentuknya memang gundukan tanah atau unur ya istilahnya, ini banyak sekali. Ini lagi, jadi memang banyak sekali nih viewers, jadi batu bata yang masih tertimbun ya. Barangkali ini juga masih dalam proses penelitian oleh tim arkeolog. Jadi sepanjang saya berjalan ini juga masih banyak batu bata di sini ya. Nah, ini tertulis di sini adalah Cagar Budaya Situs Candi Serut 4. Ya, tapi ini tidak terlihat di sebelah mana ya. Jadi hanya tulisan seperti ini, tidak ada tanda yang menunjukkan di mana lokasinya ya viewers ya. Nah, ini memang situs ini sendiri berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten viewers. Iya, viewers, jadi memang tim arkeolog dari Universitas Indonesia sendiri sedang melakukan penelitian yang secara terus-menerus dan intensif ya. Nah, buktinya juga ini di tempat saya berdiri ini pun yang diberi nama Cagar Budaya Situs Candi Serut 4 ini, barangkali juga di tempat inilah ada, di bawah sini barangkali juga ada candi yang merupakan situs Batu Jaya sendiri. Di belakang saya, jadi di setiap jalan langkah saya ini ada batu bata yang memang ada sebagian yang muncul ya, terlihat. Nah, kalau ini seperti satu lokasi ini belum teratur, jadi bentuknya pecahan-pecahan gitu ya. Jadi tidak secara utuh seperti yang di situs Lempeng tadi. Jadi memang
ditemukannya kerangka manusia secara utuh di sekitar candi ini pun yang diduga merupakan manusia yang atau transisi tadi dari zaman prasejarah ke sejarah ini sangat langka terjadi. Tidak ditemukan hal semacam itu, tidak ditemukan hal yang sama di candi-candi lain di Pulau Jawa khususnya. Nah, dugaannya adalah menurut para ahli, ini apakah kerangka manusia tadi adalah makam para bangsawan atau makam zaman kerajaan Tarumanegara pada abad keempat, atau merupakan persembahan pada saat upacara agama Buddha pada waktu itu. Nah, jadi luar biasa ya viewers ya, ini merupakan bukti kebesaran sejarah pada abad zaman kerajaan Tarumanegara, yaitu pada abad keempat Masehi, di mana Tarumanegara adalah kerajaan tertua yang ada di Jawa Barat. Sementara situs ini sendiri, tadi menurut para ahli dari hasil penelitian, diduga adalah sebuah candi, salah satu candi tertua di Indonesia. Sebuah hal yang patut membuat kita bangga ya viewers ya, sebagai generasi muda saat ini barangkali tidak banyak atau masih sedikit orang yang tahu ya, orang yang mengetahui situs-situs yang seperti ini, yang memaknainya pun kita sebagai generasi sekarang jadi begitu bangga dengan teknologi ataupun kebesaran leluhur kita pada waktu itu. Nah, viewers, destinasi kita di situs Batu Jaya nanti akan berlanjut. Kita akan coba melihat, tadi ada informasi juga ada situs-situs lain yang sedang dipugar. Nah, seperti apa? Terus ikuti saya di Destination.